Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-10 pembelajaran IPA di SD. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pembelajaran IPA terintegrasi di sekolah dasar. Apa kemampuan akhir yang diharapkan dari perkuliahan ini? Kita lihat. Yang pertama, nanti Anda mampu menjelaskan apa itu pembelajaran terintegrasi, kemudian menjelaskan tujuan dan prinsip pembelajaran terintegrasi, apa kelebihan dan keterbatasan pembelajaran terintegrasi, kemudian menganalisis materi sains ataupun IPA yang dapat diintegrasikan dengan bidang lain, kemudian mengembangkan contoh pembelajaran terintegrasi. Sebagaimana Anda telah mendapatkan materi pembelajaran terpadu, nah untuk itu semoga dengan mudah Anda mampu menerapkannya di pembelajaran IPA di SD ini untuk pembelajaran terintegrasinya. Sekarang kita lihat apa sih pembelajaran terintegrasi atau terpadu itu, yaitu pembelajaran yang secara sengaja ini mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Kemudian adanya pemaduan di mana siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Kemudian untuk bermakna di sini diartikan bahwa pembelajaran terpadu bagi siswa di mana dia mampu memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata yang menghubungkan antara konsep dalam intra maupun antar mata pelajaran. Nah, untuk pembelajaran terpadu ini sendiri tipenya kan cukup banyak. Nah, Anda tinggal pilih yang mana yang bisa dicocokkan untuk pembelajaran tersebut. Nah, dengan pendekatan antar bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Sekarang kita lihat biasanya pembelajaran terpadu ini dicirikan dari suatu tema tertentu sebagai pusat perhatian yang digunakan untuk memahami gejala ataupun konsep. Nah, baik dari bidang studi yang bersangkutan maupun dari bidang studi yang lainnya. Di mana pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai bidang studi yang mencerminkan dunia nyata. Nah, suatu cara untuk mengajarkan pengetahuan ataupun keterampilan secara simultan dari satu bidang studi ke bidang studi lain. Kemudian mampu merakit atau menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa bidang studi yang berbeda dengan harapan siswa akan belajar dengan baik. Nah, sekarang untuk model-model pembelajaran terpadu ini ada beberapa model, yaitu model pembelajaran terpadu menurut Fogarty tahun 1991 yang menyatakan ada beberapa jenis pembelajaran terpadu, yaitu ada fragmented model, kemudian ada connected model, kemudian ada nested model, kemudian sequence model, ada share model, kemudian web model, kemudian ada threaded model, kemudian ada integrated model, kemudian immerse model, dan network model. Jadi ini ada beberapa, di sini ada sekitar 10 model yang akan kita ulas ya. Tapi mungkin yang bisa dipraktekkan secara real di lapangan, mungkin Anda pilih beberapa gitu. Untuk disesuaikan dengan materi yang ada di sekolah. Nah, karakteristik pembelajaran terpadu ini bersifat menyeluruh dan berpusat pada anak didik. Nah, kemudian memberikan pengalaman langsung kepada anak didik. Kemudian pemisahan bidang studi tidak begitu jelas. Jadi harus tidak diakhiri itu pelajaran ya. Kita pindah ke IPA kemudian pindah ke IPS gitu. Tapi secara halus kita mampu untuk berpindah tanpa disadari oleh siswanya gitu. Tapi ternyata sudah berada di bidang studi yang lain atau bidang ilmu yang lain. Kemudian menyajikan konsep dari berbagai bidang studi. Nah, hasil pembelajaran mendorong perkembangan minat dan kebutuhan anak. Untuk kelebihan pembelajaran terpadu sendiri adalah pengalaman dan kegiatan belajar anak selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. Nah, kegiatan yang dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Seluruh kegiatan lebih bermakna bagi anak sehingga hasil belajar akan bertahan lebih lama. Kemudian menumbuh kembangkan keterampilan sosial anak
yaitu kerjasama, toleransi, dan respek terhadap gagasan orang lain. Nah, kelemahan pembelajaran terpadu ini agak sulit dalam melaksanakan evaluasi materi yang disampaikan. Kemudian karena sebagian guru biasanya akan bingung juga mungkin. Kemudian kalau misalkan sedikit wawasan kurang atau kurangnya wawasan, itu menyebabkan juga tidak akan terhubung dengan baik antara satu pelajaran dengan pelajaran lain gitu. Nah, kurang efektif dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dituntut dalam kurikulum. Kemudian untuk kelemahannya, ini bila konsep pembelajaran terpadu ini tidak dikuasai benar oleh guru, ada kecenderungan menyajikan materi pengetahuan yang dangkal. Jadi dia tidak bisa menghubung-hubungkan gitu dan menggali materi tersebut supaya dapat dipahami lebih jauh oleh siswanya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran terintegrasi atau terpadu ini adalah dari aspek guru harus berwawasan luas, kemudian memiliki kreativitas yang tinggi, rasa percaya diri yang tinggi, dan mengembangkan materi. Jadi jangan hanya melihat buku kemudian tanpa bisa menghubung-hubungkan dari fakta-fakta yang ada di lingkungan gitu. Jadi gurunya harus kreatif, harus berwawasan luas, banyak bacalah. Kemudian untuk aspek peserta didik, di sini pembelajaran terpadu menuntut kemampuan belajar peserta didik yang relatif baik dalam kemampuan akademik maupun dari kreativitasnya. Nah, aspek sarana dan sumber pembelajaran. Nah, pembelajaran terpadu memerlukan bahan bacaan ataupun sumber informasi yang cukup banyak dan bervariasi, sehingga juga fasilitas internetnya juga harus jalan. Kemudian dari aspek kurikulum, ini kurikulum harus luas, kemudian berorientasi pada pencapaian ketuntasan pemahaman peserta didik, bukan pada pencapaian target penyampaian materi. Kemudian aspek penilaiannya membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh ataupun komprehensif, yaitu menetapkan keberhasilan belajar peserta didik dari beberapa bidang kajian terkait yang dipajukan. Kemudian ada suasana pembelajarannya, guru harus berkecenderungan menekankan atau mengutamakan substansi gabungan tersebut sesuai dengan pemahaman, selera, dan latar belakang pendidikan guru itu sendiri. Sekarang kita lihat model pembelajaran terpadu yang potensial untuk diterapkan dalam pembelajaran IPA di SD, yaitu model connected, web, dan share, serta integrated. Nah, untuk 4 model tersebut dipilih karena konsep-konsep dalam kompetensi dasar IPA memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga memerlukan model yang sesuai agar memberikan hasil yang optimal. Nah, pada model integrated, materi pembelajaran adalah KD-KD ataupun kompetensi dasar yang sepenuhnya beririsan, sedangkan pada model share, yaitu konsep-konsep dalam kompetensi dasar yang dibelajarkan tidak sepenuhnya beririsan, tetapi dimulai dari bagian yang beririsan. Nah, untuk karakteristik model integrated, di mana menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Model pembelajaran integrated memiliki ciri khusus, yaitu memadukan sejumlah topik dari materi pembelajaran yang berbeda, tetapi inti dan topiknya sama. Nah, pada model ini, tema yang berkaitan dan tumpang tindih merupakan hal yang terakhir yang ingin dicari dan dipilih oleh guru dalam tahap perencanaan program. Nah, langkah pembelajaran integrated pada tahap awal, guru hendaknya membentuk tim ataupun dalam bidang studi untuk menyeleksi konsep, keterampilan, dan sikap yang akan dibelajarkan dalam satu semester tertentu untuk beberapa bidang studi. Nah, langkah berikutnya dipilih beberapa konsep, kemudian keterampilan dan sikap yang mempunyai keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara beberapa bidang studi. Nah, bidang studi yang diintegrasikan misalkan matematika, seni, dan bahasa, dan pelajaran sosial. Jadi di setiap buku itu, kalau Anda lihat buku SD itu ada tema, subtema, tapi di setiap tema atau subtema tidak semua materi pembelajaran disatukan. Jadi memang harus dipilah juga. Kira-kira tema ini cocok nggak sih untuk materi IPA, materi matematik, ataupun materi bahasanya yang ada di satu frame tema gitu. Jadi memang harus dipilah.
Kemudian untuk pembelajaran terpadu ini dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan cakupan materi yang diintegrasikan, yaitu intrakurikulam dan ekstrakurikulum. Nah, pembelajaran terpadu intra itu mengintegrasikan topik-topik yang terdapat dalam satu rumpun bidang studi, misalkan IPA itu terdiri dari fisika, kimia, biologi, ataupun IPBA gitu. Tidak ada pemisahan yang jelas, dalam arti tidak ada batas-batas yang jelas dari 3 bidang tersebut. Kemudian pembelajaran terpadu ekstrakurikulum ini mengintegrasikan topik dan konsep dalam berbagai bidang ilmu. Contoh merancang pembelajaran terintegrasi, di sini ada topik listrik. Ini IPA SD kelas 5 atau intrakurikulum. Nah, dalam pembelajaran di kelas perlu diungkap pengertian listrik serta sifat-sifatnya. Hal ini dapat dijadikan sebagai sumber meminta siswa untuk memberikan contoh alat apa saja yang dapat membangkitkan tenaga listrik. Kemudian berpindah topik ke cahaya dengan menanyakan manfaat listrik bagi kehidupan. Adakah alat-alat atau perabotan di rumah yang menggunakan listrik dan lain-lain. Kemudian berpindah topik lagi ke energi, gaya dan kerja. Dalam hal ini dikaitkan dengan topik listrik dengan mengajukan pertanyaan apakah kaitan antara listrik dengan energi, apakah kaitan antara listrik dan gaya dan lain-lain. Dengan ilmu sosial, apakah dampak dari terpasangnya listrik terhadap perubahan kehidupan sosial dan budaya dan lain-lain. Jadi itu kira-kira dari pembelajaran integrasi yang dapat saya sampaikan. Nah, di slide terakhir ini juga ada uji kompetensi yang bisa Anda jawab, yang kemungkinan juga menjadi soal dari tugas Anda. Nah, kira-kira bagaimana pemahaman Anda tentang pembelajaran integrasi? Apakah sudah ingat atau dengan pembelajaran yang lalu yang bisa Anda padu-padankan dengan pembelajaran IPA di SD? Saya kira cukup saya sampaikan materi pembelajaran terpadu di pertemuan ke-10 ini. Saya harapkan Anda mampu untuk memahaminya. Bila tidak atau kurang paham, Anda bisa membaca modul kembali, kemudian menonton video ini ataupun bertanya di chat ataupun forum. Saya harapkan Anda mampu menjawab kuis ataupun tugas sesuai dengan dudet yang telah dibuat. Saya ucapkan selamat belajar, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di perkuliahan sesi berikutnya dengan topik yang berbeda tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.